Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita doakan juga ya, dengan asbab taklim ini, dengan asbab kita mujahadah, kita menahan nafsu kita menundukkan nafsu kita, dengan kita duduk majlis taklim, mudah-mudahan istiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga yang masih sakit, ada penyakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama jamaah kita, saudara kita, sahabat kita, wajib sadiran, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan disehatkan kembali, semakin istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita masih di bab tentang masalah siksa kubur dan kedahsyatan daripada siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Qala al-faqih Abu Samarqandi, man arada ayanju min azabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a. Bahwasanya Abu Samarqandi mengatakan, barang siapa yang ingin selamat daripada azab kubur, maka hendaklah dia melakukan, menjaga daripada 4 perkara. Apa saja yang harus dijaga? Ini agar supaya terselamat daripada azab kubur. Yang pertama, famuhafadzatul shalah. Yang pertama, hendaklah selalu menjaga salat. Was-shadaqati, dan sedekah. Wa qiraatil Qur'ani, dan baca Quran. Wa kasratit tasbih, dan perbanyak tasbih. Inilah kunci agar supaya kita terselamat daripada siksa kubur, yaitu yang pertama kita jaga salat, kita jaga sedekah, jaga baca Quran, dan jaga tasbih. Ini kunci agar supaya terselamat daripada yang namanya siksa kubur. Karena di saat seseorang masuk kubur, kalau kubur ini tidak menjadi taman daripada taman surga, maka kubur menjadi jurang daripada jurang api neraka. Dan siapapun orangnya pasti ingin selamat daripada siksa kubur. Nah, cuman kita ingin selamat daripada siksa kubur, usaha kita apa saat ini? Jadi sebelum kita masuk ke kubur, agar supaya terselamat daripada siksa kubur, usaha kita apa saat ini? Makanya di sini Abu Samarqandi mengatakan, usahanya agar supaya bisa terselamat daripada azab kubur, yang pertama menjaga daripada sholat. Sholat apa? Yang pertama sholat 5 waktu, Pak. Sholat wajib harus dijaga. Makanya sholat ini gak ada uzurnya. Sampai akhirnya sakit pun tetap sholat. Gak bisa berdiri dengan duduk, gak bisa dengan duduk berbaring, sampai dengan isyarat mata saja.
Madama aklu sabitan, selagi akal masih sehat, akal masih bisa berjalan, maka kewajiban sholat tidak gugur. Nah, makanya diantaranya usaha agar supaya terselamat daripada azab kubur, yang pertama menjaga sholat. Ya, sholat ini tiang agama. Makanya orang yang menjaga sholat berarti menjaga agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, nggak secara langsung saudara, ini merobohkan daripada yang namanya agama. Makanya besok yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah, bahwasanya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba besok pada hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Apabila sholatnya bagus, maka semua amalan bagus. Wa in fasadat fasadat sairu amali, dan apabila sholatnya rusak, maka semua amalan rusak. Kenapa? Karena sholat ini diibaratkan kepala pada badan. Ya, maudhu sholat waladdin kamaudhi ra'si al jasad. Kedudukan sholat pada agama sebagaimana kedudukan kepala pada badan. Artinya apa? Artinya orang ini akan hidup kalau ada kepalanya. Kalau nggak ada kepalanya, nggak ada ceritanya orang hidup. Walaupun badannya besar, walaupun kakinya besar, tangannya besar, nggak ada kepalanya, nggak bakal hidup itu orang. Orang nggak ada tangan, nggak ada kepala. Nggak ada tangan, nggak ada kaki, kepalanya ada, hidup itu Pak. Bahkan ada di salah satu stasiun, orang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, kepalanya ada, hidup Pak sampai sekarang. Bahkan duitnya banyak. Kenapa? Ada kepala. Nah, makanya sholat ini merupakan identitas seorang Islam. Orang akan kelihatan keislamannya kalau sholat. Kalau nggak sholat udah kagak kelihatan tuh Islamnya. Lah, sholat yang bagaimana? Sholat fardu ini ya contoh Nabi, Pak. Apa contoh Nabi? Bagaimana sholat rukunnya ikut cara Nabi. Termasuk apa itu takbir ihramnya bersama Nabi, ikut Nabi. Fatihahnya pun bagaimana cara. Yang penting bagaimana syarat dan rukun yang ada di sholat itu ikut cara Nabi. Lah terus di samping syarat rukunnya ikut cara Nabi, cara pelaksanaannya pun juga ikut cara Nabi. Apa pelaksanaannya? Sholat fardu Pak dilaksanakan dengan berjamaah. Itu sholat fardu. Ya, makanya berjamaah ini yang mengajarkan malaikat Jibril. Jadi bukan kehendak Nabi sendiri, malaikat Jibril mengajarkan. Nah, kalau sudah malaikat Jibril yang mengajarkan, berarti bukan dari Allah. Setelah Isra Mi'raj, Nabi hari pertama mengajarkan dengan berjamaah. Hari kedua mengajarkan berjamaah. Malaikat Jibril yang jadi imam, Nabi dan para sahabat pada saat itu yang jadi makmum. Artinya apa? Sholat berjamaah yang mengajarkan adalah malaikat Jibril. Itu perintah Allah. Nah, makanya Pak, di dalam kita melaksanakan satu amalan atau bahkan sholat, ini kita nggak usah lihat orang. Yang kita lihat siapa? Yang kita lihat contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang Pak, maka kita bisa lemah nanti. Misalnya, itu aja nggak pernah ke masjid misalnya kan, itu kan orang hebat, itu kan macam-macam orangnya, tapi nggak pernah berjamaah, nggak apa-apa tuh. Nah, kalau kita sedang lihat yang semacam itu, maka yang akhirnya kita lemah. Ilmu bisa dari siapa saja, cuman amalan ikut cara Nabi. Supaya apa? Supaya amalan kita sambung, supaya amalan kita ada sanadnya, supaya kita masih tetap ikut gerbong Rasulullah. Sehingga kalau kita tetap ikut gerbong Rasulullah, Rasulullah sampai ke sorga, maka kita pun sampai di sorga walaupun kita belakangan. Kenapa? Karena ikut. Nah, makanya pentingnya memperhatikan daripada menjaga sholat. Ini bagi laki-laki.
Tapi kalau perempuan ini terserah, mau ke masjid terserah, enggak juga terserah, boleh. Jadi yang paling bagus ini di rumah, di kamar punya mihrab sendiri. Ini yang paling bagus. Tapi ke masjid boleh silakan, enggak juga silakan, selagi bisa menjaga daripada yang namanya fitnah. Tapi seorang wanita kalau sekiranya enggak bisa menjaga fitnah, maka sebaiknya di rumah aja. Ya kalau kecuali kalau sudah umurnya 50 tahun ke atas, 60 tahun Pak, ini kan udah kondisi aman ya. Istilahnya udah aman dari fitnah. Yang jadi masalah ini umurnya masih 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Itu rajin banget ke masjid. Ya. Dan pakaiannya pun sembarangan. Parfumnya dari jarak 100 meter sudah kecium. Lah kalau ada wanita yang semacam ini lebih baik di rumah saja. Kenapa? Karena kalau ke masjid nanti akan jadi fitnah. Jangankan yang masih muda, kakek-kakek pun bisa melotot lihat dia. Ini yang jadi masalah nih. Ya. Kalau laki-laki ke masjid lah. Makanya Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya la sholata li jari masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Dilakukan dengan berjamaah, ya kan? Kenapa? Karena sholat berjamaah ini keutamanya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bicara masalah keutamaan, sholat sendirian satu kalau dapat, kalau berjamaah 27. Ada orang biasa saja, ilmunya biasa, semuanya biasa saja. Bahkan banyak orang nggak kenal, bahkan orang menjauhi dia. Nggak ada ngajak ngobrol, cuman dia menjaga sholat berjamaah 5 waktu nggak pernah ketinggalan, maka sehari semalam Pak sekali dapat itu 135. Belum lagi jabat tangan dengan saudara muslim, dosa berguguran, senyum setegak, macam-macam, dan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjaga daripada sholat berjamaah. Sehingga sehebat apapun itu orang kalau nggak sholat berjamaah, maka keutamaan itu nggak akan didapat. Sehebat apapun itu orang. Ya. Kalau tidak menjaga sholat berjamaah, maka keutamaan yang semacam itu tidak akan didapat. Ya. Hanya Allah berikan kepada orang yang menjaga daripada sholat berjamaah. Makanya Pak, kita berusaha Pak ya. Kita berusaha bagaimana kita niatkan kita selalu menjaga sholat berjamaah sampai akhirnya nanti kita disolatin. Setelah itu baru bebaslah, udah gak usah sholat lagi. Nah makanya kalau kita jaga sholat berjamaah, usahakan awal waktu sudah datang, sebelum adzan sudah datang, zikir, baca Quran sangat luar biasa. Apalagi ada waktu istijabah antara adzan dan iqamah. Itu adalah waktu yang memang waktu itu doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la turaddu doa bainal adzan wal iqamah. Doa di antara adzan dan iqamah ini adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar antara dan adzan dan iqamah kita perbanyak doa. Cuman yang masalahnya kalau di kampung kita Pak, di negara kita ini qomatnya kan buru-buru kan. Buru-buru komatnya. Lama dikit udah batuk-batuk di belakang. Bahkan pojok paling komat duluan. Ini kalau di India Pak, yang saya alami di India itu, jadi komatnya itu lama. Yang cepat sholat maghrib doang, komatnya cepat. Tapi kalau sholat isya itu bisa jam 10 baru sholat isya. Adzannya kapan? Adzannya biasa masuk waktu. Ya, 7:30 atau jam 7 adzan. Tapi sholatnya sampai nanti jam 10 baru melaksanakan sholat. Zuhur saya pernah suatu ketika di satu masjid, zuhur jam 12 adzan. Setelah itu saya tidur dulu Pak, habis sholat qobliyah saya tidur. Bangun belum sholat juga Pak tuh. Ternyata sholatnya 1:30 baru sholat. Tapi dari sebelum adzan itu sudah kumpul orang-orang, orang tua-tua ada di pojok, ada di baca Quran, zikir itu kan. Menunggu iqamah sampai 1 jam sampai 2 jam setengah tuh. Coba bayangkan. Ya.
Jadi 1,5 jam sampai 2 jam itu nunggu qomat tuh. Digunakan waktu untuk sholat sunat, untuk zikir, ya, untuk baca Quran dan lain sebagainya. Ya, makanya kita juga harus belajar ke sana, Pak. Belajar betah di masjid. Ya karena di tempat kita ini qomatnya nggak bertahan lama, ya diusahakanlah kalau bisa sebelum adzan sudah di masjid. Setelah sholat fardu kagak usah buru-buru pulang, kalau bisa zikir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita belajar agar supaya terselamat daripada yang namanya azab kubur. Ya. Yang kedua, wassadaqati, dan sedekah. Sedekah ini bisa menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Dan kalau kita bicara masalah sedekah, ini sangat banyak sekali ini keutamaannya. Di antaranya as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah ini bisa menolak daripada bencana. Bahkan bisa menjadi obat. Saya ada satu teman, Pak, ini kisah nyata. Mau dioperasi. Jadi karena istrinya itu seorang perawat, maka semua obat sudah disiapin. Dan pada saat itu dokter udah siap, dan itu sudah dipakein baju untuk operasi itu. Cuman pada saat itu orangnya sini, orang condet sini, kemarinnya itu, jadi yang seharusnya biaya untuk operasi dulu kan, dia itu sedekah sebesar biaya yang dibuat operasi. Itu ketepatan sedekahnya kalau nggak salah itu ke jamaah yang saya lagi keluar di Tasikmalaya sana. Lah, giliran dicek lagi sudah mau dioperasi, udah siap-siap semuanya. Ternyata penyakitnya hilang. Coba bayangkan, ini kekuatan daripada sedekah. Karena yang namanya orang sedekah, Pak, pasti ngedoain, ya kan? Pasti ngedoain baik secara langsung maupun nggak langsung. Orang yang sedekah itu pasti didoakan. Makanya sedekah itu Pak, yang gede pahalanya ini kepada orang yang istilahnya ngeselin, ya kan? Misalnya dikasih makan, udah makan dihabisin, ngasih makan cuma gini doang, itu kan kesel, Pak, kita, Pak. Lah pada saat itu kalau kita sabar, gede pahalanya tuh, ya. Sabarnya tadi itu. Misalnya ngasih orang duit 1 juta, diterima itu. Cuman ngasih sini doang gitu kan. Nah itu dari situnya itu gede pahalanya, Pak, kalau dia sabar. Makanya sedekah sangat luar biasa, ya. Termasuk keberkahan rezeki, selamat daripada azab kubur, ini adalah yang paling utama. Kenapa? Karena setiap kita ini suatu saat akan masuk kubur. Harapannya selamat dari kubur. Jadi yang pertama tadi adalah jaga sholat, yang kedua jaga sedekah. Sedekah bukan nilainya, tapi istiqomahnya. Bukan karena besarnya. Karena kadang-kadang orang punya uang 1 miliar, sedekah 100.000, itu cuma berapa persennya, Pak? Kagak ada 0 persennya kali itu. Ada orang punya uang 100.000, sedekah 50.000, separuh itu, Pak. 50% dari duitnya disedekahkan. Punya 100.000, sedekahnya 50.000, separuh tuh. Daripada punya 1 miliar, sedekahnya 100.000, berapanya itu? Jadi bukan nilainya, besarnya, tapi istiqomahnya. Bagaimana supaya bisa menjaga daripada yang namanya sedekah. Makanya bisa jadi saat kita sedekah kepada siapa, kita niatkan, ya Allah jadikan asbab kesembuhan penyakit saya. Dengan istiqomah insya Allah. Apalagi kalau sedekahnya itu makanan, Pak, setiap pagi gitu kan, yang sekiranya orang langsung dimakan. Kalau orang lagi udah beli makanan banyak, nggak usah sedekahin. Kenapa? Bisa-bisa kagak kemakan. Misalnya orang lagi ngumpul mau beli nasi uduk, kayaknya orang ini pas-pasan nih duitnya nih. Kayaknya ini anaknya nangis ini minta jajan nggak dikasih. Udah sedekahin makanan itu. Biasanya kalau sedekah makanan kepada orang yang seperti itu, tinggal bungkusnya doang. Artinya apa? Dihabisin, Pak. Itu kan keterima banget. Niatnya apa? Ya bisa juga, ya Allah niat sembuhkan penyakit saya.
niat tunaikan hajat saya. Itu sangat luar biasa itu. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ini kunci daripada selamat kubur. Jadi Quran ini kita beli Pak, bukan hanya buat pajangan, tapi bagaimana Al-Quran ini kita baca, kita belajar istiqomah. Karena barang siapa yang membaca 10 ayat daripada Al-Quran setiap hari, maka termasuk tidak digolongkan daripada orang-orang yang lalai. Baca Quran. Karena ada juga orang Islam di rumahnya ada Quran, belinya sudah 10 tahun yang lalu, tapi ternyata Al-Quran ini masih bagus banget kelihatannya. Kenapa? Kagak pernah dibaca. Kapan bacanya? Kadang-kadang awal daripada Ramadan dibaca, rajin banget semalaman baca Quran. Setelah itu tutup lagi. Kapan dibaca lagi? Kadang-kadang kalau ada saudaranya meninggal, keluarganya meninggal. Lah kalau sampai meninggalnya 5 tahun sekali Pak, kan 5 tahun baru dibuka Al-Quran itu. Wajar, masih baru. Nah makanya kalau kita ngasih Quran kepada orang, kepada teman, kita lihat di rumahnya, wah ini kok udah rusak ini, apa itu istilahnya Qurannya. Ya ini bisa jadi karena sering dibaca. Atau kalau enggak gitu ditaruh sembarangan, disobek sama anak-anaknya. Nah makanya untuk saat ini kita sedekah Quran itu yang bagus kepada pesantren-pesantren yang memang di situ tahfiz Quran. Itu bagus Pak. Kalau kita sedekah Quran ke sana. Artinya apa? Artinya kalau kepada santri tahfiz Quran, Al-Quran itu memang tiap hari dibaca. Tapi kayaknya kalau kayak ke masjid Pak, itu kayaknya kurang pas. Kenapa? Karena jarang orang baca Quran di masjid. Makanya Quran di masjid itu Pak, berapa tahun itu masih baru itu Pak. Karena kagak pernah disentuh. Jadi kalau saran saya, kalau mau sedekah Quran jangan ke masjid. Karena di masjid itu orang cuma sebentar, dan itu cuma sholat doang, habis itu udah pulang. Artinya apa? Artinya masih kurang budaya untuk membaca Al-Quran di masjid. Ya suatu saat nanti kalau misalnya jam 11 sudah pada ke masjid, udah pada baca Quran, nah boleh itu perbanyak sedekah Quran ke masjid. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, ya termasuk mubazir. Karena kita sedekah Quran itu kapan pahalanya ngalir kepada kita? Apabila Quran dibaca. Quran kagak dibaca, ya pahalanya pun nggak ngalir kepada kita. Makanya kalau kita mau sedekah Quran silakan ya. Jadi cari di mana di situ anak-anak yang memang tahfiz Al-Quran, ya pesantren yang mengajarkan daripada amalan menghafal daripada Al-Quran. Ya kalau di sini ya di Kecamatan Makassar ini pesantren tahfiz Quran itu di Pinang Ranti Pak, di Ustadz Dedek ya. Di situ memang pesantren khusus menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita mau sedekah Quran ke situ sangat luar biasa. Ya. Kita mau sedekah beras ke situ sangat luar biasa. Kenapa? Karena dimakan oleh santri. Ya. Apalagi di situ santrinya gratis Pak. Ada berapa, hampir 20 santri, paling yang bayar cuma berapa orang sebulan. Yang lain gratis. Mengandalkan doa ya. Mengandalkan doa. Tapi alhamdulillah walaupun santrinya hampir 50 tapi tidak pernah kekurangan dan tidak pernah kelaparan. Nah, cuman kita kalau memang kita ada, kalau kita mau sedekah itu sangat luar biasa. Misalnya kita kirim beras 1 karung. Lah beras itu dimakan oleh santri Pak, santri yang menghafal Al-Quran. Lah sehingga nanti pahalanya ngalir terus sama kita. Selama Quran itu masih dibaca, selama santri itu masih menghafal daripada Al-Quran, kan? Itu sangat luar biasa kalau kita mau seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya harta yang kita sedekahkan itu pada dasarnya adalah untuk kita, ya, untuk keselamatan kita di kubur, untuk keberkahan daripada harta dan lain sebagainya.
Apalagi kita ngasih kepada santri. Santri kan orang mencari ilmu. Lah sehingga kalau kita ngasih kepada santri, kepada orang yang sedang menuntut ilmu, suatu saat misalnya santri ini jadi pengajar, dia mengajarkan ilmunya ke orang lain, maka yang pernah sedekah kepada santri tadi untuk pendidikannya, pahalanya akan ngalir terus, ngalir terus. Lah kalau santrinya tadi punya 1000 santri lagi, itu sudah berapa pahalanya yang ngalir? Padahal kita sedekahnya cuma 10.000 bahasanya lah ya, tapi ngalir itu pahalanya. Kan? Dan itu nanti ya menjadi bekal atau kunci terselamat daripada yang namanya azab kubur. Ya. Jadi membaca Al-Quran kita belajar Pak. Usahakan tiap hari walaupun cuma 10 ayat kita belajar baca Quran. Walaupun misalnya terbata-bata kita belajar baca Quran. Atau bahkan kalau misalnya kita nggak bisa baca Quran, udah pegang aja Quran, cium dah Quran. Ya Allah, saya cinta pada Quran ya Allah, cuman saya nggak bisa baca, itu aja dah. Insya Allah dengan kecintaan kepada Al-Quran, maka suatu saat digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Ya. Kita belajar, walaupun istilahnya 1 ayat 2 ayat. Misalnya habis sisa nggak ada kegiatan, belajar baca Quran. Sesama tua-tua nggak apa-apa Pak. Fatihahnya belajar dibenerin. Kenapa? Karena Fatihah ini rukun daripada sholat. Sehingga kalau Fatihahnya rusak, maka takutnya sholatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Fatihah ini merupakan bacaan wajib yang harus ditunaikan di dalam Al-Quran. Jadi diusahakan baca Quran ini ya anak kita, keluarga kita, diusahakan bagaimana sama-sama bisa membaca Al-Quran. Walaupun cuma beberapa ayat saja. Karena kalau kita nurutin malas Pak, selamanya akan malas. Sedangkan kita ini diburu oleh waktu. Semakin hari waktu semakin habis. Makanya kalau kita nggak bergerak untuk kebaikan, maka suatu saat pasti kita akan kecewa. Kenapa? Semakin hari semakin habis ini umur, semakin hari semakin tua, dan semakin hari semakin lemah tenaganya. Semumpung masih kuat, bagaimana diusahakan istiqomah membaca daripada yang namanya Al-Quran. Dan yang keempat adalah wakasratu tasbih, memperbanyak tasbih. Tasbih kepada Allah. Dan tasbih ini minimal subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena semua makhluk baik tumbuh-tumbuhan di darat maupun di langit, di udara maupun di laut, ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah, binatang bertasbih kepada Allah, batu-batu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, tasbih ini termasuk salah satu yang bisa menyelamatkan daripada azab kubur. Makanya kalau bisa Pak usahakan zikir pagi petang. Zikir pagi petang ini habis sholat asar, habis sholat subuh. Habis sholat subuh tasbih. Berapa banyak? Ya minimal 100. Tasbihnya apa? Ya kalau bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Setelah itu apa? Sholawat. Berapa? 100. Sholawat paling pendek kan sallallahu ala Muhammad. Bisa juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini tanda cinta kepada Rasulullah. Dan yang ketiga baca istighfar. Tanda cinta kepada diri kita. Istighfar minimal astaghfirullah. Kalau bisa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa? 100. Habis asar 100, habis subuh juga 100. Jadi ini merupakan satu cara, merupakan satu usaha agar supaya kita bisa terselamat daripada yang namanya azab kubur. Ya kecuali kalau kita nggak ingin selamat ya silakan aja. Saya mah kagak mau selamat, ya udah nggak usah.
Jadi amalan ini yang harus kita buat ini bagi orang yang memang dia itu kepingin selamat daripada azab kubur. Yang pertama jaga sholatnya, yang kedua jaga sedekah, yang ketiga jaga baca Quran, dan yang keempat jaga perbanyak tasbih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.